Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Yang menghadap komputer silakan berputar menghadap Ibu sekarang. Teman-teman dan guru, sebelum kita mulai aktivitas di saat ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ketua kelas, ada temanmu yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Oh, semua hadir. Mana pembelajaran hari ini adalah sesi belajar kelanjutan lah dari materi sebelumnya. Ada beberapa bagian yang akan kita lewati di hari ini, yaitu yang pertama sesi pendahuluan inti yang merupakan model pembelajaran proyek, sehingga Anda akan mengerjakan satu proyek kecil berupa data analisis penduduk. Kelas, ada yang masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal semester ini? Ada yang masih ingat? Poin pertama kesepakatan kita adalah terima kasih, silakan dulu. Lalu tujuan pembelajaran, di akhir pembelajaran ini Anda diharapkan menghasilkan satu produk berupa tabel perhitungan pertumbuhan penduduk, baik itu pertumbuhan penduduk alami maupun non alami dan juga pertumbuhan penduduk total. Tapi proyek kecil yang harus Anda selesaikan dalam kelompok dan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Ada penentuan pertanyaan mendasar, kemudian Anda mendesain perencanaan proyek, kemudian Anda menyusun jadwal. Dulu ada yang masih ingat apa itu penduduk? Penduduk adalah Orang-orang yang berada di suatu tempat atau wilayah. orang-orang yang menetap di satu tempat atau di satu wilayah. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di satu wilayah? Kelahiran dan kematian. Ada yang lahir dan ada yang mati. Itu tentu membuat jumlah penduduk berkurang atau bertambah. Faktor non alami yang kita manusia sendiri buat. Misalnya apa? Migrasi masuk dan migrasi keluar. Mendesain proyek ini saya akan bagi kita dalam 4 kelompok. Kita tadi jumlahnya ada 16 dapat proyek. Lalu setelah itu Anda melaporkan hasilnya dalam bentuk laporan yang ada soft copy yang ada di komputer Anda. Alat dan bahan kita gunakan sarana komputer dan juga sudah ada data penduduk di komputer ditambah dengan program tata tunas Microsoft Excel. Lalu Anda lihat di komputer Anda itu, masing-masing kelompok coba lihat. Di lembaran komputer kamu sheet 1 itu sheet 1. Sheet 1 ada lembar LKPD yang saya minta Anda untuk Anda kerjakan. Silakan.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok dua Kelompok lain memperhatikan. membacakan hasil kerja kami. Oke. Soal jumlah penduduk dalam sebuah negara X di pertengahan tahun 2007 sebanyak 24.500 jiwa. Sementara di tahun tersebut ada kelahiran sebesar 1.300.000 jiwa dengan angka kematiannya mencapai 17.000 jiwa. Sementara untuk jumlah migrasi yang masuk Perhatikan ke sini. di tahun tersebut ialah 20.000 jiwa dengan migrasi yang keluar sebesar 15.000 jiwa. Saya harapkannya ini kita sudah selesai mengerjakan proyek bagian pertama dan saya harapkan untuk nanti di pertemuan selanjutnya itu Anda dapat dengan tepat waktu Anda bisa menyelesaikan proyek tepat waktu dan juga Anda punya kesungguhan dalam melaksanakan proyek ini sehingga setiap kelompok ini dibentuk untuk 2 kali proyek, maka akan kamu punya kesungguhan dalam bekerja sama dalam kelompok. Ini dari pembelajaran kita di hari ini. Ibu minta Melsyanda sampaikan ke kita semua, Ibu Guru dan teman-teman yang lain, bahwa kesimpulan belajar kita hari ini tentang apa. Teman yang lain mohon perhatikan saja dulu, miring perhatikan ke sini semua. Silakan. Ya, jadi yang saya dapat simpulkan dari materi yang telah dibawakan oleh Ibu Guru mengenai pertumbuhan penduduk. Jadi penduduk adalah orang-orang yang berada di suatu tempat atau wilayah itu. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu kelahiran, kematian, migrasi keluar, dan migrasi masuk. Adapun pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu penduduk alami, penduduk non-alami, penduduk tetap. Sebagai umpan balik pembelajaran, Ibu minta Anda menggambar perasaan Anda di satu lembar kertas kecil, lalu di hitungan ketiga tunjukkan kepada Ibu perasaan Anda di hari ini setelah belajar hari ini. Apa yang saya rasakan? Oh, senang, keluarga senang, ayo senyum, gembira. Dan rencana pembelajaran kita selanjutnya adalah Anda akan menyusun, kita akan membuat proyek berikut. Di tatap muka berikut kita akan membuat proyek tentang perhitungan proyeksi penduduk di Desa Wabini di tahun 2026 nanti. Kita akan menutup pembelajaran di saat ini dengan doa. Silakan berdiri. Brian memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari Guru, sebelum kita mengambil inisiatif ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Kepada Ibu Guru diberi hormat. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang, selamat pulang, sampai jumpa di tatap muka berikut. Selamat siang. Siang, Bu. Kabar hari ini? Baik. Ketua kelasnya untuk memimpin kita dalam doa. Doa mulai. Ketua kelas, ada teman yang tidak hadir hari ini. Di awal pembelajaran kita perlu mengingatkan diri kita akan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama agar menjamin kita belajar lebih baik di dalam kelas. Kesepakatan kelas yang sudah kita buat, ada yang masih ingat? Masih, Bu. Poin pertama yaitu Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Pembelajaran di hari ini kita akan menghitung, presentasikan, kita buat tabel proyeksi pertumbuhan penduduk. Proyeksi penduduk di beberapa tahun yang akan datang. Melalui pembelajaran proyek, Anda diharapkan Anda bisa untuk menghitung kira-kira prediksi, bisa memprediksikan 5 tahun ke depan penduduk di wilayah ini, wilayah tertentu itu dia berjalan cepat atau lambat, dan penduduknya berapa orang.
penduduk di suatu wilayah, yaitu di desa Wago. Di Oi Badar pertumbuhan penduduknya 0,0355%, dan di Oi Arso pertumbuhan penduduk setiap tahun berkisar 0,070%. Satu itu angka konstan ya, angka tetap. Lalu R itu tadi kamu sudah hitung. Sudah. Pada tahun 2022 adalah 350 jiwa, dan prediksi di tahun 2026 adalah 408 jiwa. Penduduk Oi Badar tahun 2022 Sebesar 345 jiwa. Prediksi di tahun 2026 sebesar 396. Mereka prediksi nanti Oi Badar di tahun 2026 396. Di sini jumlah penduduk pada tahun 2022 dari Oi Arso yaitu 230 jiwa, dan diprediksi pada tahun 2026 yaitu 302 jiwa. Kelompok 1 tadi presentasinya 0, untuk Kupar 0,018, itu berarti jumlah pertumbuhan angka laju pertumbuhannya rendah. Laju pertumbuhan kalau 1,1 sekian berarti itu laju pertumbuhan penduduk tinggi. Nanti dilihat kembali lagi dibuat kesimpulan. Nah, kita semua perhatikan sini, lembar LKPD kamu, hasil kerja kamu simpan, lalu silakan nanti didesain seperti apa. Sebentar nanti saya akan ambil soft copy-nya untuk dinilai. Pembelajaran berbasis proyek itu pembelajaran yang dia berbasis peserta didik. Jadi ibu tidak menjelaskan total, tapi Anda bekerja di dalam kelompok dalam. Kita belajar tentang pertama, kita simpulkan bersama-sama. Kita belajar tentang menghitung laju persentase pertumbuhan kemudian belajar tentang apa lagi? Memprediksi pertumbuhan penduduk untuk 5 tahun ke depan. Ya, jadi itu Anda sudah dapatkan kesimpulan belajar kita di hari ini. Sebagai respon balik, Ibu minta kamu menuliskan perasaan Anda dan silakan angkat. Oh, senang semuanya. Senang semuanya. Sampai ketua kelas gambar senang besar sekali. Terima kasih karena Anda sudah menggambarkan perasaan Anda ya. Dan rencana pembelajaran berikut di pertemuan berikut nanti kita akan belajar tentang kepadatan penduduk, dan Ibu minta kamu kita hanya ada ditugaskan untuk membaca literasi ya. Akhiri pembelajaran ini dengan doa. Mari kita berdiri, kita siapkan diri kita syukuri bahwa Tuhan memberikan kita waktu yang begitu baik sehingga kita sudah belajar hari ini. Lalu setelah ini kita rapikan tempat duduk kita. Ada kotoran yang tinggal di bawah kursi meja kita, ada yang tersisa di atas meja, silakan dirapikan sebelum kita keluar dari ruangan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan Engkau sehingga kami anak-anakmu telah selesai mengikuti proses. Terima kasih kasih Anda, dan terima kasih untuk kita semua yang sudah belajar hari ini dengan baik. Selamat siang, sampai jumpa di minggu depan dengan pertemuan berikut.